Oleh nggih lombara, Pak? Olehnya apa ora oleh. Oleh. Ini saya dapat ikan super kohaku tanpa sasi. Nah, ini jantan. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Turun dulu, saya tak nyawang dalan, saya dalannya angel. Nah, saya di sini ini masih bersama Pak Purwo lagi endang-endang sawah. Pak Mike pakai Pak. Sempan dong nggih. Oh, wes. Hari ini kita ngecek sawahnya Pak Purwo di Padang Peteng. Padang Peteng ini apa, Pak? Jamaah. Jamaah. Nah, lali aku. Jamaah Padang Peteng. Ini di Gandusari. Wah, lek makan iwak ngene digedhuk sik ping 3 lemah. Nah, Pak. Nah. Digedhuk ping 3 lemah. Yang ini ikan jenis apa, Pak? Yang ini, Pak? Ini ikan jenis susui. Ini kan tadi barusan dikasih makan, tadi agak sulit. Oh iya, ini siang hari yo, jam 10 barusan makan. Nah, itu mulai kelihatan lekas jatuh. Kita lihat dulu ikannya, airnya mulai munclak, berarti ikannya ada di bawah. Ini susui F1 ya, Pak ya? Ya, F1. Ini yang induk dulu itu, Pak? Ya, yang induk yang dulu itu. Yang ini hasilnya. Jadi sebenarnya ini waktunya sortir lagi karena kendala masalah air, jadi kita undur. Kita undur. Nunggu kondisi air ya, Pak? Ya, masalahnya kan untuk pengisian kolam karena barusan kemarau, jadi agak sulit airnya. Makanya kita undur dulu, kita atur nanti sistem seleksinya kita satu kolam gitu. Nggak bisa langsung bersamaan ya. Masalahnya kendalanya di air. Airnya gimana, Pak, musim kemarau, Pak? Karena sumurnya mungkin kurang kedalaman mungkin, makanya cuma airnya jadi telat. Selama 3 jam itu sudah harus dimatikan sanyun. Kita tunggu 2 jam bisa dinyalakan lagi. Oke, jadi bertahap ya, Pak ya, nggak bisa langsung. Kalau panen misal 2 kolam langsung, kasihan ikannya ya, Pak ya. Makanya takut, nggak mau naik, nggak biasa makan siang. Ini kalau dilihat airnya sudah gerak-gerak, itu ikannya di bawah tapi nggak mau naik. Kalau yang ini, Pak? Kalau yang ini baru seleksian pertama, jadi pengumpulan dari 3 jenis ini. Jadi jenis apa aja, Pak? Jenis kohaku, kojaku, sama sanke. Kohaku, kojaku, sanke jadikan satu kolam. Ya. Oh, ikannya kecil-kecil belum kelihatan. Ya, masih usia 40 hari. 40 hari. Ya. Ukurannya, Pak? Ukurannya 5-7 cm. 5-7 cm. 40 hari. Ini enggak jual benih ya, Pak ya? Ya sementara enggak jual benih. Untuk kan ini kolam masih baru, jadi kita uji coba dulu jenis-jenis ikan yang cocok sampai size besar. Nah, nanti baru mungkin bisa dijual benih. Masalahnya kan kita mempertanggungjawabkan masalah kualitas ikannya sampai besar kan gitu. Oke. Jadi uji coba dulu ikan apa, jenis apa yang cocok di sini. Nanti mana yang cocok itu yang dilanjutkan. Yang dilanjutkan kan gitu. Makanya jenisnya macam-macam. Semua jenis. Tapi yang terdeteksi sekarang sudah terdeteksi
Kohaku sama Sanke. Hasilnya nanti bisa dilihat. Oke, kok aku Sanke bagus. Ya, Ini ada 20 cm ya Pak ya? ya sekitar 15-20 cm. Barusan naik ukurannya kurang lebih 20 cm. Usia berapa Pak susunya? Usia 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ukurannya 15-20. Induknya impor 60 cm ya? Ya, 60 cm. Nah, untuk lahannya Pak, lahannya ini luasan berapa Pak? lahannya kalau keseluruhan itu kurang lebih sekitar 1 hektar. Semua untuk Ya, 10 kolam. Tadi per kolamnya itu rata-rata sekitar 7 are, 7 sampai 10 are. Kan kita lihat medannya, kalau kolamnya besar ya bikin besar, kalau rata-rata di sini 7 are. 7 are satu kolam. Kedalaman Kedalaman 1,5. 1,5. Ini udah gede loh, 4 bulan. 20 cm rata-rata. Nah, Ada berapa ekor Pak Susui? di sini kemarin masuk ikan 400 ekor. Wah keren, 400 ekor. Susui F1 ini induknya dari farm mana Pak? Ingat? Induknya kemarin kita pakai miliknya dinas Dinas. pemerintah terkait ya. Itu ambilnya dari Surabaya itu. Dari Goodban ya? Iya, kalau nggak, iya dari Guduan. Itu saya pernah ngobati ikan itu. Iya, iya. Sakit tak obati. Itu seingat saya dari Goodban. Nah ini ikannya, anaknya ada di sini. Ini bagus-bagus anakannya. Merahnya kalau kita lihat, mungkin di Ya. kamera nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita lihat langsung ikannya merahnya bagus. Kalau merahnya sudah bagus-bagus. Warnanya masih bersih-bersih. Jadi birunya itu belum nampak. Belum, birunya tapi belum ikannya kelihatan. masih bersih-bersih, masih Putih. bagus-bagus. Ikannya putih-putih, Iya. ringnya juga belum begitu kelihatan. Ringnya juga belum jadi. Terus yang akan kita seleksi nanti Di kolam nomor 10. kolam nomor 10. Itu dikasih makan mau naik Pak? Itu ikannya sangat terakus kok. Lewatnya mana Pak? Panggang balik. Balik rene nek. Kita lewat jembatan. Di sini itu kolam luasan 1 hektar semua total. Totalnya ada 10 kolam dan semua sudah ada isinya. Ini dulu pernah saya liput waktu pembuatan kolamnya menggunakan bego. Bego itu dulu selesai berapa hari Pak? Itu kemarin sekitar, pokoknya kan 1 jamnya 250. 1 jam 250. Kemarin habis 56 juta. 56 juta untuk Kalau semua. jamnya 200 sekian itu lupa saya. Wah nyeneng nih Rek. Wah keren. Loh soalnya bagus Pak. Ya itu sebenarnya sisa-sisa Mas. Dulunya ketemunya sangat banyak. Nah itu sisa-sisa yang warna merahnya mampu bertahan. Oh sisa yang Iya, merahnya bertahan. Yang sebagian besar warna merahnya rontok. Ambrol ya Pak? Iya. Karena apa Pak itu Pak? Karena faktor air Mas. Jadi TDS-nya rendah. Untuk pertumbuhan ikan bagus, tapi untuk jenis-jenis kayak soa yang membutuhkan TDS tinggi, itu faktanya warna merahnya yang nggak kuat, kalah. Wah di sini banyak ikan super loh. Ada siro, ada kujaku, kohaku sama soa ada. Ini jualnya gimana Pak? Ya ini kan karena masih perdana Mas, jadi wacananya kita membuktikan bahwa produk-produk dari sini nanti bisa size besar. Paling enggak ya nanti akan keluar di atas 50 cm. Oh berarti ini sampai gede dulu Ya, baru jadi dijual. untuk pembuktian bahwa ikan produksi dari jamaah Padang Peteng ini bisa jumbo. Bisa Wacananya jumbo. seperti itu. Kan kita fasilitas sudah mumpuni, baik Ya. kedalaman kolam maupun luasan kolam. Nah, tinggal kita memilih jenis-jenis ikan yang bertulang-tulang besar yang kemungkinan bisa jadi jumbo. Oke mantap ini. Ini mantap ini. Jadi bertahan dan Ya. bersabar. 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 Ikan size di bawah 40 cm nggak dijual di sini. Dijualnya nanti nunggu kalau size-nya sudah 50 cm dan sekarang masih riset ya Pak istilahnya. Ya. Masih riset menuju ke size 50 cm. Ini kita lihat yang kohakunya yang mau diseleksi. Ikannya ada di kolam nomor 10. Dan ini sumurnya, kalau kita lihat sumurnya gede banget.
Tapi airnya kalau musim kemarau disedot masih kurang mampu untuk melayani kolam sebanyak ini. Nah, ini loh. Oh, ini campur ya, Pak ya? Ya ini ikannya campur. Ikannya dicampur, ada soanya juga. Yang kohakunya murni, Pak? Yang kohakunya murni. Murni kohaku ya. Tadi kita sudah ngangkat yang khusus kohaku. Nanti bisa dilihat untuk di kohakunya. Berarti kohakunya sudah diangkat. Benar, ya, layak untuk dibesarkan. Oke, nanti diseleksi. Nah, nanti kita lihat bersama-sama untuk kohakunya hasilnya seperti apa. Terus kita lihat untuk pattern body atau Ya. sudah kelihatan ya Pak ya, Ya. body untuk nanti kedepannya. Sebenarnya body gede. itu sekarang itu sudah nampak di Uh-huh. size 30, tapi lebih mantepnya nanti di size 35, 35 40 itu ketemu nanti ikan yang bisa jumbo. Dari ciri-ciri fisiknya akan kita bisa deteksi. Untuk ikan ini nanti bisa jumbo dan tidaknya kan itu. Tapi kita yakin karena kan ya kita nggak pernah pakai induk kecil lah Pak. Oh iya, Kita sendiri induk pasti biasanya perdana 60 cm ya. 60 cm baru Perdana. nelor. Berarti harapannya nanti bisa 60 cm Iya, ke atas. Ke atas. Itu untuk ikan jumbo itu berdasar apa sih Pak? Pertama genetika. Genetik dari induknya. Jadi kalau induknya besar, kita kan genetikanya kan yakin bahwa itu ada keturunan ikan besar. Itu pasti ya tidak nutup kemungkinan ada yang kecil, tapi kan persentasenya cuma kecil, mungkin di bawah 20%. Tapi kalau induknya kecil, yang bisa besar itu cuma sekitar 10%. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi makanya kita kalau masalah induk benar-benar harus size di atas 60 cm. Harus itu ya. Harus itu, kalau menurut pertimbangan saya seperti itu kan. Itu sudah di berbagai pengalaman ya, bertahun-tahun itu sudah saya pelajari. Untuk indukan itu memang harus besar, Jadi kalau bisa minimal minimal 60 cm. minimal 60 cm. Jadi harapannya peranakannya kan juga nanti bisa pilihan untuk yang bisa jadi besar itu lebih banyak. Oke. Terutama untuk tulangan ya Pak ya. Iya. Tulang Jenis dan tulang postur. rahang, tulang tostur, tulang itu kelihatan kalau sudah di atas 30 itu jelas. Kalau segini ini kan 25 30 ya? Sudah bisa diamati tapi kurang yakin lah. Ya, ya. Sudah bisa sebenarnya diamati, tapi kadang-kadang ada size agak kecil, kemungkinannya yang nggak bisa begitu besar. Lah itu nanti kan masih sayang. Jadi ya Kalau kita saya kan biasa tunggu nemu 35, ukuran 35 itu sudah apa ya, sudah buncit-buncit itu kenapa ya Pak ya? karena induknya kecil itu pasti. Oh, Saya pasti berani taruhan itu pasti induk kecil. Hmm. Kalau nggak gitu karena proses pertumbuhannya mengalami permasalahan. Jadi Pernah sakit. ya pernah drop, pernah bermasalah, trouble dan segala macamnya. Akhirnya pertumbuhannya terhambat. Lah seiring usianya itu ikan yang seharusnya sudah di atas 40 terpaksa karena sering bermasalah kan masih 35. Ya, akhirnya gendong telur. Oh, Ikan itu untuk gendong telur itu bukan masalah besar kecilnya Pak. Jadi kalau menurut saya masalah genetika yang pertama, yang kedua ya masalah usia. usia ya Pak? Iya. Usia. Oke. Makanya ini ikan size 25-30 kan belum ada yang kelihatan Iya, masih normal semua. normal semua itu loh. Ini usia Masalahnya- berapa Pak ini? Ini usia sekarang bulan 8. Ini kemarin Januari, berarti 7 bulan. 7 bulan ya? Iya. 25 30 7 Iya. bulan. Oke. Oke, kita sekarang ngiyup dulu Pak. Ya. Panas Pak. Saman kok gosong Pak. Oke, ini kita mulai seleksi untuk ikan merah putihnya. Karena ini edisi Hari Kemerdekaan. Pas tanggal 17 Agustus, tadi Pak Purwo sudah upacara menghormat Pak Amri Pak. Dia tetap hormat. Hormat, tetap kita harus hormat merah putih. Dan ini ikan yang diseleksi hari ini merah putih juga. Ini yang kita ambil seperti apa? Tanya suhunya Pak Purwo. Yuk kita lihat Pak Purwo yang diambil yang mana. Yang diambil yang mana nanti kita tanya. Ini katanya kan mau dibikin jumbo ikannya. Nah, ini terpilih satu. Wah, siruke kurang gede.
Ini ukurannya kurang lebih 30 ya Pak ya? Iya, kurang lebih. Kenapa Pak milih yang ini Pak? Ini dari teksturnya sudah kelihatan bahwa ikan ini bisa besar. Masalahnya tulang-tulangnya kan sudah kelihatan. Bisa besar. Warna merahnya juga halus. Aku nyemplung nggak apa Pak ya? Enggak apa-apa. Tak nyemplung. Hmm. Dipegang ya? Ya, Biar kelihatan. warna merahnya juga cukup mantap. Jadi kita pilih termasuk pertimbangan juga bodinya. Bodinya. Iya. Ini kalau dilihat dari pertama kepala ya Pak ya? Ya, kepalanya bodinya bersih, tulangnya bersih. Oke, kepalanya Ya, bagus. terus profesional bodinya kan. Bodinya proporsional. Nah, bodi yang bagus itu seperti ini. Bodinya apa ya? Jadi badan itu kalau bisa lebih gede dari kepala gitu ya, Pak. Ya, Terus kemudian tulang rahangnya juga kelihatan besar. tulang rahang. Rahang berarti pipi. Ya. Sini kelihatan gede. Kadang ada kan yang kepalanya panjang, terus Ya. ada juga yang kepalanya pendek kayak yang dasbis itu Ya, ada. kan jenis-jenis produk koinya itu kan macamnya ada seperti itu. Ada yang model kepala panjang, ada yang pendek. Tapi dengan catatan tidak mengerucut. Kalau mengerucut itu harapannya pasti ikan itu nggak bisa besar. Oh gitu. Berarti yang ngerucut, Ya. oh nyatem-nyatem. Ya, itu pasti harapannya nggak bisa besar. Nggak bisa besar. Terus pangkal ekor Pak, katanya pangkal ekor besar itu yang seperti apa Pak? Kayak kilo, kilo. Oi, tak belum dicekel. Kalau seukuran ini masalah pangkal ekor itu belum begitu signifikan. Oh belum ya Pak ya? Ya, kalau kita bicara pangkal ekor itu ikan itu sudah kelihatan nampak itu kalau saya sudah di atas 40 cm. Ya, tapi paling enggak kita sudah punya gambaran lah untuk pangkal ekor yang Modalnya betul. sudah Ya, ada gitu ya. paling enggak kita sudah punya gambaran. Kalau ini masih belum Ya, bisa dinilai Ya, fix nanti bisa jumbo gitu? iya, belum bisa. Mungkin ya tunggu sekitar 2 bulan lagi rata-rata size 35 lah itu baru benar-benar kita pilih ikan yang bisa berpostur jumbo. Oh, Kan nunggu. itu ditunjang dengan juga masalah kualitas air, kedalaman kolam sama pemberian pakan. Pemberian Jadi- pakan berapa kali Pak ini Pak? Bagusnya itu porsi yang sama dikasihkan lebih dari 2 kali. Porsi yang sama? Ya, Lebih dari semakin 2 kali. banyak diberikan semakin bagus untuk pertumbuhan. Masalahnya sistem pencernakan ikan itu kan bisa istirahat. Ya, jadi akhirnya benar-benar protein yang terkandung untuk pertumbuhan itu bisa terserap oleh tubuh ikan. Alasannya itu. Jadi misalkan sama-sama 1 kilo, kita kasih ikan 4 kali sama 2 kali, hasilnya bagus yang 4 kali. Oh, berarti makan sitik tapi rutin. Sering, ya. ya. Nah, gitu, Sedikit itu akan- tapi sering. Hasilnya akan beda itu. Oh, gitu. Oke, Ya. oke. Nah, untuk teman-teman, jadi kalau pengen ngasih makan ikan misal porsi 1 hari 1 kilo, Ya. jangan dikasihkan satu kali atau Ya. 2 kali. Mending 4 sampai 6 kali Ya, itu nggak itu apa-apa akan ya, Pak? lebih bagus. Akan lebih hasilnya. bagus. Karena Bisa dibuktikan itu. pencernaannya lebih Iya. maksimal gitu ya, Pak. Terkontrol ya. Ikan Oke, oke. sendiri akan Ngilmu nyaman. ini ngilmu. Kalau pengen ikannya jumbo, kasih makan sedikit tapi sering. jadi dengan porsi yang sama loh. Porsi yang sama. Bukan porsinya dikurangi, bukan. Jadi Porsi yang tetap. sama tapi pemberiannya sering. Pembeliannya dibagi Iya. berapa kali itu. 1 hari bisa berapa kali makan, Pak? Ya bisa 6 sampai 8 kali kalau kita pengangguran cuma Cuma ngasih makan. itu akan lebih bagus itu loh. Oke. Ini Makanya- yang ini usia berapa, Pak? 7 bulan. 7 bulan. Ya rata-rata 25 sampai paling bongsor ini. Ini paling Kurang jumbo. lebih ya 3 lah. 30 up ini. Ya. Warnanya oranye tapi Masih orange, tebel. ya, tebel. Ini warnanya. induknya import, Pak. Induknya F1. F1. Ya. Kalau dilihat dari karakter warna, ini kan seperti ikan import ya, Pak, Iya, ya, iya. tajam. Iya. Kan ada warna yang disisik, ada yang sampai Sasi, ya. sampai kulit, ada yang sampai dalamnya kulit Iya. juga. Ini kayaknya tebel ini, Ini warnanya. tebel banget ini Kan warnanya. tebel kayak ikan impor. Oke, sekarang kita pilih untuk ikan yang dipelihara yang mana nanti yang mau dibesarkan lagi mau dipindah ke kolam yang sebelah. Jadi ini ada grade AB, nanti A-nya dipindah ke sini, yang B-nya lari kemana Pak nanti?
B-nya nanti kemungkinan dijual untuk biaya operasional. Nah, jualnya di mana, Pak? Dijualnya seller-seller banyak, Mas. Oh, penjual-penjual banyak. Kita sendiri ya juga ngecer. Ngecer juga, Pak Purwo juga ngecer. Yang lelang juga ada. Sudah ada. Lelangnya di Wahana Koi Auction Wahana ada Koi, nanti iya. ikan ini mungkin nanti tampil di sana. Ya. Nah, sekarang diseleksi dulu nanti sambil nunggu yang B-nya itu akan dijual. Nanti kalau pengen cari luri atau keturunan dari Pak Purwo nanti bisa kunjungi di lelang Wahana Koi Auction. Nanti ada teman-teman yang lelang di Wahana Koi Auction ikan dari sini. berawal dari Jumbo tosai. jalanan tanpa pengetahuan yang tinggi. Ku niati langkahku untuk lebih Saya dapat ikan super. Aku lewat super, Pak. Oleh nggih lomba ora, Pak? Oh lah nyampe. Oleh, ini saya dapat ikan super kohaku tanpa sasi. Nah, ini jantan kasar, bersih ikannya, merahnya juga bagus. Super ini. Ini super. Nanti bisa untuk turun kontes di Piala Presiden bulan 10. Besarkan dulu. dari kekejaman masa yang semakin rumit, dan aku punya mimpi. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Ku putuskan terus maju ke depan. Ini kita dapat yang paling shining. Paling shining. Oh, inceling ya, Pak. Merahnya, putihnya bersih, layar atas, ekor, sirip bersih, pipi resik. Wah. Bakul skincare ndi bakul skincare-mu? Cowok jantan ini. Bersih. Jan. Istimewa loh. Wah, sapa sing ra seneng duwe kohaku ngene iki. Cari ikan jenis kohaku itu milih yang bagus itu paling susah. Karena warnanya harus dominan. Dominan itu dari depan sampai belakang itu warnanya sama. Nggak ada yang bocor. Coba kita cari yang merahnya nggak sama itu seperti ini loh. Wey. Dio. Coba kita cari. Nah, ini kalau kita lihat yang depan itu masih burem. Merahnya burem yang depan. Kalau yang belakang oke, yang depan burem. Ini berarti nggak masuk. Coba kita cari lagi. Seperti ini. Nah, ini retak. Kalau ini warnanya retak. Mati burung ya, Pak? Ini retak, ini juga nggak masuk. Ini oranye retak. Ini kalau digenjot pakan atau kebanyakan makan grup biasanya warnanya pudar atau hilang. Untuk jenis warna yang seperti ini. Terus tukang ngoreksi wong Kita cari lagi. modelmu yuk. Ki sing delok akeh lho delok, Ton. Sing delok akeh lho. Bajingan lho.
Oke, untuk acara kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Dan ikannya sedang diseleksi. Itu masih seleksi ya, belum selesai. Nanti yang dipelihara ketemu berapa, yang mau dijual ketemu berapa, itu nanti ada di sana. Tapi tidak saya liput ikannya karena nanti mungkin akan dijual sendiri oleh pihak dari Pak Purwonya. Dan untuk teman-teman yang pengen pelihara ikan koi, karena di sini tadi kita kontennya kohaku murni ya. Jadi untuk pemijahan ikan koi itu kalau bisa murni maksudnya kohaku dengan kohaku, sanke dengan sanke, soa dengan soa, seperti itu. Dan supaya hasilnya itu tidak kemana-mana. Misal kita pengen cari kohaku, hasilnya ya kohaku semua, jadi seleksinya itu mudah. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk acara kita hari ini. Dan tetap semangat untuk teman-teman semua. Salam Hari Kemerdekaan. Tetap alon-alon pokok klakson dan salam koi untuk persahabatan.